Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Ini BPS yang bicara. BPS akhirnya menyatakan jumlah orang miskin per Maret tahun ini turun 0,2%. Ini tenanan lagi. Jangan ABS lagi. Dibandingkan dengan data September 2024. Kalau yang bicara BPS, siapa yang nggak percaya? Lawang dia yang otak-atik data. Maksudnya bagian yang ngumpulin data. Paling tidak jumlah warga miskin disebut berjumlah 23,85 juta. Dengan yang disampaikan sama pemerintah, kira-kira kita percaya nggak? Ini kritik lagi. Karena pemerintah sekarang ya selencok kadang-kadang. Yang terbesit di kepala Om Begawan, kemiskinan dan pengangguran turun. Berdasarkan yang tak lihat dari mataku sendiri loh. Bener turun. Ya bener turun. Kemiskinan dan pengangguran turun ke anaknya. Dari bapaknya atau ibunya. Jadi andai orang tuanya miskin, anaknya ya ikut miskin. Nek bapake, ibuke pengangguran, anaknya sudah remaja, melu nganggur. Itu yang dinamakan penurunan kemiskinan dan pengangguran. Gitu maksudnya. Wah ini BPS aneh. Lah piye? Aku kan hidup dengan lingkungan, ngerti apa yang tak lihat. Apalagi saya ini ketua RT, tahu itu keadaan di masyarakat kami. Kenapa kemudian sok-sokan bicara angka kemiskinan dan pengangguran turun? Itu belas gak masuk, bos. Hah? Ini ABS saja, ini BPS. Lalu sejak akhir pemerintahan Jokowi, kemudian masuk tahun baru, benarkah ada perbaikan ekonomi secara umum? Malah belanja masyarakat itu turun. Ekonomi morak-marik. PHK terus-menerus berlangsung. Banyak itu rumah tanah dijual, ditutup, toko-toko pada tutup. Terus terang ini sejak Presiden mengklaim angka pengangguran dan kemiskinan turun. Pasti semua kaget, termasuk Begawan. Kok bisa dia bilang gitu? Katanya informasinya dari BPS. Dan Pak Prabowo mengatakan itu, ini dari BPS yang ngomong, biar dia nggak disalahkan. Nah ini saya malah nyalakan BPS ini. Hanya penak klaim begitu. Sehingga nanti bila ada yang menyalahkan kepala negara, ya ora iso, itu laporan dari BPS. Sumbernya kan dari data resmi, bukan ngarang. Ya bener, nggak mungkin pemerintah bicara tanpa data. Wah iso. Banyak netizen kalau dia ngomong sak video. Ngawur. Memang kita nek bicara harus berbasis data, harus ini. Nah, nek ngomong data, ya ngerti. Hanya pemerintah toh, wong swasta ya gak ngerti. Meski begitu sebenarnya sebagai rakyat bisa merasakan ekonomi kita baik-baik saja atau enggak. Betul ini. Apakah yang diomongkan pemerintah, ya mbuh kuwi presiden, BPS, bener atau enggak itu gampang. Gampang dia ngomong, calcul gampang. Lalu gak usahlah kemana-mana. Nek ada tetangga kita buka usaha, tinggal tanya aja dia. Sejak Februari tahun lalu, bar coblosan, terus pelantikan presiden 20 Oktober. Terus awal tahun ini loh, rata-rata bakulannya piye? Lihat pasar-pasar tradisional. Kalau di Surakarta sana, coba lihat ke pasar Klewer. Itu loh. Gimana perputaran keuangan di sana? Bagaimana buka bakulan-bakulan para pedagang kaki lima yang di lantai atas itu? Kita bisa tahu. Fakta bisa kita lihat di sana. Alternatif lain, bila ada tetangga yang bekerja di swasta, mbuh kuwi buruh, wong kantoran, kita tanya di kantornya, ada PHK enggak? Pemutusan hubungan kerja enggak? Dimulai dari Sritek yang puluhan ribu, lalu ada Matahari, ada Alfamart, Indomaret yang tutup. Lalu sejak tahun kemarin ada pengurangan pegawai atau karyawan enggak? Hampir semua perusahaan wis padha ngurangi pegawai loh ini. Dan itu disebut mereka lumayan banyak. Timbang nasibnya kayak Sritek. Tutup, apa ora ngenes itu. Nek tutup
tok sing mending. Jebul bose cerita kowe sempat pakai duit pinjaman bank buat kepentingan pribadi. Piye nek ngono kuwi? Ya memang alamat wong-wong ora duwe. Kayak kelasnya kita-kita inilah. Hanya bisa menerima dan menerima, pasrah. Ora ameh nerima ya ameh apa itu. Yang tak herankan itu dengan situasi begini. Pemerintah itu tetap merem. Gak punya kebijakan ekonomi yang jitu. Beras bansos saja baru dicairkan kapan? Lalu BLT kalau nggak salah baru kemarin. Termasuk BLT buat buruh yang penghasilannya kurang dari 3,5 juta. Om Begawan sih melihat tuh, tim ekonomi pemerintah tetap gak bisa apa-apa. Lemes. Lawang settingan awal wae wis gak bener. Kebijakan atau program pemerintah, terutama program andalan itu belas kok. Gak ngefek ke perputaran ekonomi kita. Entah kuwi MBG, makan bersih gratis, koperasi desa merah putih. Yang di Jawa Timur itu baru buka besoknya turun. Pemeriksaan kesehatan misalnya, bansos, efisiensi, berdampak pada kemampuan hidup rakyat. Enggak. Ada yang bisa bantu Om Begawan? Kira-kira program pemerintah yang bikin ekonomi muter itu program apa? Yang bisa menaikkan daya beli masyarakat itu apa itu? Duit negara malah buat naikkan gaji hakim, no. Buat ngerekrut pendamping MBG, no. Buat membangun dapur MBG, no. Buat dana operasional menteri yang jumlahnya orang umum, malah wakil menteri didobel jabatan jadi komisaris. Kacau. Rusak ekonomi Indonesia. Nah, kebijakan itu hampir nggak signifikan pengaruhnya bagi ekonomi nasional, terutama kepada rakyat. Berkali-kali yang keluar dari tim ekonomi itu ngubek-ubek pajak. Ya, bahkan berencana naik pajak dari bakulan online. Pikiran pemerintah itu hanya meras rakyatnya, malah yang lucu lagi, orang punya kerja. Mantu misalnya. Uang sumbangannya juga mau ditarik pajak. Ora ciloko yang ngawur bubruk tenan ini. Lho sing marahnya bagaimana bisa BPS ngukur kemiskinan pengeluaran bulanan 160 ribu. Itu artinya apa itu? Rupiah itu artinya apa? Ada pengeluaran kita di atas itu masuk kategori wong ora marat. Lho aku jadi kepikiran. Ya pantas kita ribut-ribut babakan data kemiskinan. Orang tahu rampung. Mengapa? Ya masalah pada indikator kemiskinan itu tadi. Ibaratnya kita mau mengukur sesuatu, nek alatnya wis rusak, ya, tidak pernah dicek kembali, otomatis ya ora valid hasilnya. Ciloko ini negara kita. Orang sing jelimet-jelimet gini, ora alatnya rusak. Kita mau timbang beras atau gula misalnya ini, bila timbangannya rusak, ya berat beras atau gula ukuran 1 kilo itu kenyataannya nggak sampai segitu. Itu pula yang bikin mentan merandang itu Menteri Pertanian, mencak. Tapi aparat hukum nggak tegas buat menindak mereka. Pantas takaran minyak sama beras itu ukurannya dari bobotnya nggak sama. Lah ukuran BPS tentang kemiskinan saja, ya mau semono, podo karo timbangan beras. Ukur sesuatu kan harus pakai standar normal. Artinya, sing tak maknai loh. Alat buat ngukurnya saja begitu loh. Wes raklop dengan kenyataannya. Kasus nyatanya sudah enggak. Ini yang membuat meributkan tentang jumlah pengangguran sama orang miskin. Orang tahu nyambung. Rakyat emang dibohang-bohong gitu. Kita merasa loh pertumbuhan ekonomi melemah loh. Kroso semuanya terasa. Lah kok lu bilang enak aja itu. Pemerintah mengklaim orang miskin berkurang. Lo ibarat dokter menyatakan kita sehat, ning kasus nyatane kita makan sehari sekali. Ya lemes. Kesimpulannya sehat saka ngendi to, Bos? Sehat dari Hong Kong. Gimana satu keluarga bisa hidup dengan penghasilan hanya 609.000 per bulan? Wawe digo. Tuku beras tok ora nggo lengo. Ndak pakai garam. Lah apa nggak setara sama sehari cuma 20.000. Untuk makan sendiri aja kurang. Jangankan buat sekeluarga. Hah? Penghasilan segitu tuh tekan sepiro, Bos. Wih, ini BPS itu ngawur ini. Di Jawa Tengah yang hitungannya apa-apa murah loh. Apalagi di Surakarta, di Semarang.
Ini tak anggap kos-kosan buruk. Apakah sisanya bisa buat hidup? Ya enggak. Apalagi kalau punya kredit, wah, jebol. Loh, padahal BPS penetapan pengeluaran paling minim. Mestinya juga ada rumusnya. Bagaimana bisa angka 609.000 per bulan yang dijadikan patokan? Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Pak Ateng Hartono itu mengatakan penetapan standar 20.305 per hari berdasarkan konsumsi warga miskin. Lagi mangannya mau bubur, mau gaplek ini. Mau mangan tok. Apa kebutuhan orang itu nggak makan tok? Ada kebutuhan sosial, kesehatan, pendidikan. Gimana nih? Bukan hanya konsumsi makan loh. Ada non makan juga harus diperhatikan. Lah kok lucu ngukur batas orang miskin dari melihat yang dikonsumsi orang miskin. Wah, itu pengamen aja penghasilannya bisa 100.000 per hari loh. Pantes jadi gak nyambung dengan persepsi orang. Harusnya ngukur batas miskin itu dari kebutuhan hidup minimal. Apa itu kebutuhan hidup minimal? Setidaknya buat konsumsi berapa, non konsumsi berapa. Metodologi ini wis luput kuwi. Kalau luput ya bakalan percuma. Meh diumyak iki kaya apa ora nyambung. Nggak ketemu rumusnya. Lah nasib orang miskin di pemerintahan sekarang tidak dipikir serius. Yang dipikir tuh para ternak-ternak mereka itu. Para penjilat, para pemuja, diloloi terus gitu. Orang miskin tidak jadi perhatian pemerintah secara serius. Atau mungkin dibantu, diringankan. Sejak awal Pak Prabowo jadi presiden, sama sekali kebijakannya tidak menggerakkan ekonomi rakyat. Kita ingat semua kementerian dipotong anggarannya buat efisiensi. Dan efisiensinya dimasukkan ke Danantara. Yang sampai detik ini belum terdengar buat genjot sektor industri. Ditambah dividen BUMN. Saiki yang negara dikelola Danantara. Ajur no. APBN akhirnya terseok-seok. Dan akhirnya pajak rakyat yang digenjot, rakyat dicekik semua buat bayar pajak. Ciloko lagi rakyat. Dengan efisiensi itu, putaran duit di rakyat berkurang banyak loh. Dengan menyudonya, menyudonya apa ya? Dengan berkurangnya duit pemerintah, bikin orang jadi hati-hati, ikut mengurangi porsi belanja juga. Nah, mbok keliling tuh di Jawa Tengah, kita sulit menemukan di kabupaten mana yang duit 20 ribuan per hari. Bisa buat makan 3 kali. 20.000 sak wong loh. Durung tuku bensinnya itu. Lah 20.000 beli pertalit ya sudah 10.000. Apa neng endi-endi kon mlaku tuh. Itu buat ukuran single atau orang belum berkeluarga. Nek mau diadu data itu kelihatannya banget klaim jumlah orang miskin turun. Ayo, ini bisa dipertanyakan dari data pertumbuhan ekonomi. Bu Sri Mulyani Indrawati, Ani itu sudah mengakui loh, pertumbuhan ekonomi dari target di atas 5%. Wes dikoreksi. Paling banter hingga akhir tahun pertumbuhan ekonomi kita hanya 4,7% sampai 5%. Artinya kemiskinan juga turun. Kok turun? Naik. Sorry nih. Kalau pertumbuhan ekonominya turun, orang miskinnya naik. Loh, makin rendah persentase pertumbuhan ekonomi. Berarti duit muter di masyarakat tandanya berkurang. Gitu loh bos. Wah parah ini BBS ini. Apa pernah terjadi pertumbuhan ekonomi negara berlambat? Jumlah orang miskin berkurang. Akan kayak Joko Sembung bawa golok. Orang nyambung. Loh. Nah sekarang, hidup kelas menengah aja turut berkurang loh. Bahwa seretnya ekonomi ada pengaruh global. Itu iya, neng kan sudah jadi tugas pemerintah buat mikirin bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah sayangi ini kebijakan-kebijakan negara tidak mengarah ke sana. Cek aja, lihat aja itu. Di berbagai jalan-jalan raya. Kalau Anda ke Jawa Tengah, di Surakarta misalnya, saya jalan-jalan ke sana. Di Jalan Slamet Riyadi itu. Toko yang buka, toko yang mau dijual sama toko yang mau tutup itu sama jumlahnya. Cek saja. Juga ke APBD di berbagai Pemda, di tempat tinggal panjenengan. Apakah target pendapatan daerah setidaknya pada bulan Juni ini bisa tercapai?
Ora iso, Bos. Di APBN saja, seingatku wis defisit 600 triliun sampai Juni ini. Ora remuk Indonesia ini. Artinya pemasukan sama pengeluaran wis jomplang. Ini masyarakat ben paham untuk ekonomi Indonesia. Ada banyak masyarakat pemuja, penjilat mengatakan, Indonesia baik-baik saja. Saya masih bisa makan. Makan tok. Lu nggak mikir yang lain. Ya. Nominal segitu tuh. Pengeluaran yang jomplang di pemerintah itu mencapai 16% lebih. Ngeri Nepal ini. Ini faktor utang luar negeri. Durung tak buka loh ini. Ya. Utang luar negeri bayar bunganya aja belum saya bedah nih. Oh iso tambah mumet, parah. Ekonomi kita butuh digerakkan. Dikasih stimulus. Bukan malah sebaliknya. Mayoritas rakyat sudah pesimis sama pemerintah. Bagi yang nggak percaya, silahkan mampir ke warung-warung, ke pos ronda, di pojok-pojok pasar, pasar tradisional, atau mal-mal, atau tempat kumpul rakyat. Tanya mereka, apa pendapat tentang kepercayaan mereka pada pemerintah? Maksudnya apa? Apa masih pada yakin pemerintah mikir rakyat? Tak jamin omongannya pedes-pedes kabeh. Ini sama yang saya sampaikan. Saya ngeritik loh, bukan menghina. Coba tuh kader sama simpatisan partai pemerintah. Pakai kaos partai kalian. Kalau berani, terus wawancara sama masyarakat. Nanya tentang usaha mereka. Soal pekerjaan mereka, pendapatan mereka. Ngeri bro. Hampir tidak ada yang punya harapan. Pemerintah punya kebijakan yang beneran bermanfaat bagi rakyatnya. Mereka rata-rata apatis, pasrah, hilang harapan. Wegah ngomongi pemerintah. Yang ngamburadul. Mereka lebih suka bicara, apakah ada peluang buat nyari tambahan penghasilan. Mangane ngirit-ngirit wae seadanya. Kalau takut nanya sama orang-orang biasa itu, sekali naik ojol. Tanya tuh drivernya, gimana kehidupannya, pendapatannya seperti apa setiap hari. Kepiye? Wes delitir we. Dia akan cerita gimana penumpangnya yang lain, tetangganya, saudaranya, sama-sama pada ngeluh semua. Semua yang masih kerja pada berucap syukur. Tinimbang kehilangan pekerjaan. Om Begawan pesan saja nih, bagi kalian yang masih bekerja, apapun itu pekerjaannya, bersungguh-sungguh, konsisten. Dengan situasi ekonomi yang sekarang ini, kalian gak tenanan bekerja, bisa digantikan sama orang lain. Wakil rakyat partai politik tiba-tiba hilang semua. Orang enak yang bantu nih. Dulu metanet tuh. Nah, ngadepi situasi beginian, orang enak sing wani itu para politisi, wakil rakyat. Ya emang nasib rakyat miskin kita ya kayak gini. Orang milih presiden melu nanggung akibate ya hari ini. Gimana mau kita? Bukan mau pemerintah. Oke lah, pesan sekali lagi. Jaga kesehatan, tetap konsisten untuk kehidupan yang akan datang. Salam Begawan, ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Dadah.